Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya sayangi, mahasiswa dan mahasiswi program studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan coba menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan pada saat di Zoom. Mungkin barangkali ada yang kurang jelas karena terkendala sinyal dan hal lainnya. Saya akan menyampaikan mengenai kontrak belajar. Kontrak belajar yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama yang dalam bentuk dokumen Word. Karena nanti ada dua, baik dokumen Word maupun PowerPoint. Nah, yang pertama itu yang akan saya sampaikan yaitu yang dalam bentuk dokumen Word. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa dalam dokumen kontrak perkuliahan versi Word itu ada nama mata kuliah. Silakan nanti mata kuliahnya bisa diisi baik teori maupun praktek ya. Praktek bio remediasi. Jadi nanti mata kuliahnya bisa ditulis teori maupun praktek bioremediasi. Kemudian kode mata kuliah, nanti kode mata kuliah itu nanti juga lengkapnya akan ada di PowerPoint, bobot SKS, semester, sekarang masuk ke dalam semester ganjil. Kemudian total pertemuan, insya Allah nanti pertemuannya akan saya laksanakan minimal 14 kali. Kemudian ruang pertemuan, karena ruang pertemuan ini sifatnya fleksibel, yang akan diadakan secara online melalui webinar menggunakan Zoom. Kemudian penanggung jawab mata kuliah itu saya sendiri. Nah, dalam kolom pertama di situ ada atau tertulis manfaat mata kuliah. Nanti silakan diisi ya. Nanti bagi kolom yang mungkin kalian bingung pada saat mengisi bisa ditanyakan ke saya, baik ditanyakan melalui WhatsApp ataupun media lainnya. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah nanti di PowerPoint pun akan saya jelaskan. Kalian bisa menulis ulang pada dokumen ini. Kemudian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk nomor 4 di situ ada strategi pembelajaran, metode cara proses pembelajarannya yang dilakukan secara online maupun nanti akan saya buatkan video. Kalian tinggal mengamati, memahami alur proses materinya. Kemudian nomor 5 itu ada materi pokok. Materi pokok apa saja yang akan saya sampaikan pun nanti ada di PowerPoint, bisa kalian salin ulang. Kemudian bahan bacaan nanti akan saya sampaikan. Bahan bacaannya apa? Tugas juga nanti akan saya jelaskan. Jadi semua kriteria standar penilaian dan tata tertib mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan perkuliahan ini yang harus dijadikan pedoman sampai dengan UAS nanti itu harus dipatuhi. Nanti selanjutnya di jadwal kuliah course outline itu ada pokok bahasan, itu nanti akan ditulis atau disampaikan sesuai dengan materi yang nanti akan saya jelaskan di PowerPoint. Dan terakhir akan ada namanya itu validasi, baik dari pihak pertama selaku saya dosen pengampu, kalian pihak kedua mahasiswa, dan juga nanti ada mengetahui koordinator program studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan yaitu Bapak Taufan Ratri Harjanto ya. Ini untuk dokumen kontrak dalam versi Word ya. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan dokumen kontrak dalam versi PowerPoint ya. Lebih jelasnya ini dalam bentuk PowerPoint. Oke, nanti akan saya slideshow ya. Jadi untuk tujuan kontrak
Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu ya, baik merencanakan, menyusun kontrak belajar secara bersama-sama tentunya. Karena yang namanya kontrak belajar itu dibuat oleh dua belah pihak. Pihak pertama dan pihak kedua disepakati oleh kedua belah pihak ya. Itu namanya kontrak belajar ya. Kemudian nomor kode SKS pengajar saya sendiri ya. Deskripsi mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah di sini ada bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme atau organisme hidup untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Jadi mengubah yang tadinya beracun mungkin dirubah atau disederhanakan sampai nanti ke tahap yang kurang atau tidak beracun. Nah, sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi ini, pada banyak kasus biotransformasi berujung pada biodegradasi, di mana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Ya. Oke, selanjutnya itu ada materi bioremediasi yang akan saya sampaikan baik secara teori maupun praktek. Kita akan fokus kepada teori terlebih dahulu. Untuk materi teori sebelum melaksanakan UTS itu ada dua materi. Materi yang pertama itu mengenai pencemaran lingkungan ya. Submaterinya ini ada di bawah. Bisa kalian baca, bisa kalian cermati ya. Kemudian ada materi yang kedua yaitu mengenai bioremediasi dalam perspektif teori. Juga bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman pahami. Dari dua materi ini nanti akan dilakukan ujian tengah semester berupa meresum materi. Ya, meresum materi bagaimana nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian kita lanjut ke materi 3, 4, dan 5. Materi yang akan disampaikan setelah UTS. Yaitu materi 3 berupa biodegradasi petroleum hidrokarbon. Kemudian materi keempat biodegradasi senyawa berwarna dan berklorinasi. Dan materi kelima berupa aplikasi bioremediasi di Indonesia. Nah, ketiga materi ini nanti akan diujiankan pada ujian akhir semester. Ujian akhir semester berupa meresum materi kembali. Ya. Oke, setelah penyampaian materi secara teori, saya akan melanjutkan penyampaian materi secara praktek. Nah, pada saat praktek, nanti teman-teman akan membahas mengenai satu topik, yaitu bioremediasi air. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui respon. Nanti menggunakan apu-apu atau Pistia ceratiotes ya, dan ikan mas terhadap bahan pencemar. Nah, bahan pencemar yang digunakan di sini ada 3, ada oli, minyak, dan bensin. Yang kedua, untuk mengetahui jenis pencemar yang berbahaya bagi mikroorganisme. Dari ketiga tersebut, nanti teman-teman bisa mengklasterkan mana yang paling berbahaya, mana yang tidak. Ya. Kemudian pencemarnya tadi sudah saya sebutkan, ada oli, minyak, dan bensin. Perlakuan nanti ada kontrol, ada dengan pemberian setengah bahan pencemar, 1 maupun 1,5 sendok. Nah, setelah materi bioremediasi baik teori dan praktek saya sampaikan, nah ada tugas. Tugas yang pertama untuk teori ini yang meliputi ujian nanti itu berupa kalian akan ditugaskan untuk membuat video dari materi UTS dan UAS. Nah, materi UTS tadi ada 2, kemudian materi UAS ada 3. Nah, setiap kelompok itu membuat 1 materi. Karena ada 5 materi untuk teori, maka ada 5 kelompok. Untuk kelompoknya nanti akan saya bagi di pertemuan selanjutnya ya, atau nanti akan saya kabari lebih lanjut. Itu untuk pembagian kelompok, pembuatan video materi UTS dan UAS. Nah, kemudian untuk praktek nanti ada 3 penilaian ya. Penilaian yang pertama itu laporan makalah, presentasi per bahan pencemar, dan pembuatan video praktek.
dimulai dari awal sampai dengan selesai. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kita akan lanjut ke alat dan bahan. Untuk alat dan bahan praktek ini ada yang disediakan oleh kampus, ada juga yang kalian harus menyediakan sendiri. Nah, mana saja alat dan bahan yang disediakan oleh kampus dan tidak? Nah, untuk alat yang disediakan oleh kampus ini dari nomor 1, akuarium, aerator, selang, sendok, perlengkapan TSS, TDS, termometer, pH meter, dan alat-alat COD itu disediakan oleh kampus. Sedangkan untuk bahannya itu oli dan minyak itu disediakan oleh kampus. Untuk bensin nanti bagi kelompok yang kebagian bahan pencemar bensin maka akan menyediakan bensin sendiri ya, tidak disediakan oleh kampus. Kemudian untuk ikan masnya nanti akan kampus sediakan. Sedangkan untuk apu-apu selaku bioremediatornya kalian pun harus menyediakan masing-masing. Jumlahnya berapa? Untuk apu-apu setiap wadah, setiap ember atau setiap akuarium itu 5 pohon apu-apu ya. Kemudian air menggunakan air kampus dan COD atau chemical oxygen demand itu nanti alat dan bahannya itu dari kampus. Selanjutnya, nah jadi sebelum nanti kalian melakukan pengamatan, kalian itu akan melakukan proses aklimatisasi. Ada proses aklimatisasi, ada adaptasi. Aklimatisasi itu suatu organisme dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan adaptasi suatu organisme yang dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya itu berdasarkan genetik. Artinya begini, artinya kalau adaptasi itu saya punya ikan yang ditangkap di lokasi A, kemudian saya pindahkan ikan tersebut ke lokasi B. Nah, ikan itu beranak, anaknya hidup di lokasi B. Nah, anaknya itu sudah beradaptasi secara genetik dengan kondisi lingkungan perairan di lokasi B ya. Saya harap kalian mengerti dengan penyampaian secara singkat saya. Nah, kemudian aklimatisasi ini kalian harus melakukan jika pengamatan ya, di sini tertulis jika pengamatan dilakukan pada saat hari Senin, maka aklimatisasi apu-apu atau Pistia stratiotes dilakukan pada saat hari Jumat ya. Kita menyediakan beberapa hari agar jadi begini, Pistia stratiotes yang kalian dapat nanti kalian cari itu kemungkinan kan hidup di alam. Nah, karena Pistia stratiotes itu hidup di alam dan di perairan yang berbeda-beda yang kemungkinan kalian dapat itu nanti akan kita samaratakan menggunakan air sumur atau air yang berada di kampus Politeknik Negeri Cilacap. Jadi dimanapun kalian mendapatkan Pistia stratiotes dari bahan dari perairan manapun, entah itu nanti ada pengaruh baik dari limbah domestik, dari limbah rumah sakit dan hal lainnya, nanti akan kita stabilkan dengan menggunakan air yang ada di kampus selama Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada saat hari Senin nanti akan kita lakukan pengamatan dengan bahan pencemar tertentu yang sudah tadi saya sebutkan, 3 poin tadi ya. Begitu juga dengan ikannya. Ikannya nanti akan kita lakukan aklimatisasi ya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan pembagian kelompok. Teman-teman bisa lihat di sini ada atau tertulis kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Angka yang ada di sini itu estimasi saya, setiap kelompok ini atau kelompok ini saya bagi anggotanya sekian. Karena nanti tergantung dengan jumlah total kelas. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya share kembali kelompok 1 siapa dan kelompok 4 siapa, nanti akan saya share ulang kembali. Saya akan menjelaskan secara singkat di kontrak ini. Untuk kelompok 1 ya, ini ke bawah ya. Kelompok 2 ke bawah ya. Kelompok 3 ke bawah, kelompok 4 ke bawah. Berarti semuanya ada 4 kelompok. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Nah, kelas A
kelas 2A itu akan mendapatkan bahan pencemar berupa oli. Ya. Untuk kelompok 1 itu kontrol. Kontrol di sini ikan dimasukkan, tetapi tidak diberikan apu-apu atau tanamannya itu tidak dimasukkan, hanya ikan dan nanti bahan pencemar. Bahan pencemar takarannya berapa? Untuk kontrol ini semua sama, yaitu setengah. Berarti ini untuk kontrol setengah sendok oli. Ya. Kemudian kelompok 2 itu menggunakan tanaman, ikan selaku bioremediatornya, dan oli setengah sendok. Begitu juga kelompok 3 menggunakan 1 sendok, kelompok 4 1,5 sendok oli. Nah, kemudian untuk kelas B atau kelas 2B itu bahan pencemarnya menggunakan minyak. Ya. Masing-masing takarannya di sini ada kontrol tanpa tanaman. Ya, kontrol tanpa tanaman. Kemudian untuk kelas C itu bahan pencemarnya berupa bensin. Nanti bensin atau bahan bakar yang kita gunakan itu jenisnya adalah Petralite. Ya. Oke, saya harap sampai sini kalian sudah paham. Jadi kelas A, kelas B, dan kelas C itu bahan pencemarnya beda. Ya. Kemudian untuk tiap kelompok di setiap kelas perlakuannya beda. Nah, nanti setelah semuanya selesai, nanti untuk pelaksanaan prakteknya itu sendiri, itu untuk kelas A itu direncanakan dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 8 November, 6 hari pengamatan. Senin sampai dengan Sabtu. Jadi Sabtu kalian tetap masuk melakukan pengamatan ya. Itu untuk kelas A. Ini rencananya. Kemudian untuk kelas B itu bergantian dengan kelas A minggu depannya. Artinya mulai tanggal 10 sampai dengan 15 November ya. Untuk kelas C juga sama, di minggu depannya lagi tanggal 17 sampai dengan 22 November. Itu untuk pelaksanaan praktek. Pelaksanaan praktek ini sifatnya itu fleksibel. Artinya kita akan dipengaruhi oleh kondisi pandemi saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat bulan November dan bulan Desember nanti, atau bulan Oktober ya, mudah-mudahan bulan Oktober itu kondisi pandeminya sudah mulai membaik ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa full tatap muka, bisa semuanya datang. Tapi kalau misalkan masih belum stabil, nanti akan dilakukan per kelompok itu akan ada perwakilan. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Saya harapkan sampai slide ini kalian bisa paham dan mengerti. Oke, kemudian di sini ada hasil pengamatan. Di sini sudah saya buatkan ya data hasil pengamatannya. Di sini ada bahan pencemar oli, minyak, dan bensin ya. Ada perlakuan, tadi ada kontrol, ada setengah sendok, 1 sendok, 1,5 sendok. Begitu juga ke bawahnya. Nah, di sini hari pengamatan ikan masih hidup ya, per ekor. Di sini 1 sampai dengan 6, artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, sampai dengan hari Sabtu. Ini contoh, misalkan saya menaruh di kontrol itu 6 ekor ikan mas. Sampai dengan hari ketiga jumlahnya masih sama 6 ekor. Kemudian di hari keempat, kelima, dan keenam ternyata ada kematian ya, 3 ekor. Nah, sehingga total akhir itu ada 3 ekor yang masih hidup. Nanti akan kalian bahas kenapa bisa mati. Nah, kemudian untuk tanaman apu-apu, apakah nanti hari pertama masih hidup ya, kemudian nanti di hari-hari selanjutnya mati, atau masih hidup tapi terdiri dari 3 daun. Misal dalam satu pohon itu terdapat 8 daun. Nah, sampai dengan hari ke-6 ternyata dari 5 pohon yang dimasukkan ke dalam wadah pengamatan ya, jadi ada 5 apu-apu yang dimasukkan ke setiap wadah, ternyata 5-5-nya hidup, dan satu individu itu ada 3 daun, dan individu lainnya itu misalkan ada 4, 5, dan 6 daun. Itu nanti akan dihitung ya, sisa-sisa daunnya yang hidup berapa, yang mati berapa. Kemudian warna air, apakah terjadi perubahan setiap harinya, apakah bening, hijau, atau keruh. Bau juga sama, apakah
nanti berbau itu pada hari berapa. Begitu juga dengan suhu ya, setiap hari diukur TSS, pH, dan COD atau chemical oxygen demand ya. Jadi nanti sebelum kalian melakukan pengamatan ini selama 6 hari, saya ingatkan kembali bahwa kalian harus melakukan proses aklimatisasi. Aklimatisasi di sini nanti kalian akan mengukur berat awal dari apu-apu ya, dari tanaman tersebut. Nah, kemudian nanti berat akhirnya pun diukur. Yang masih hidup berapa ditimbang berat akhirnya. Begitu juga dengan ikan ya. Ikan nanti kalau ikan hanya diaklimatisasi ya. Kemudian nanti juga kita upayakan kita ukur, kita timbang ya, tapi nanti kita sifatnya fleksibel ya. Kemudian kontrol tanpa tanaman, tanpa apu-apu. Jadi hanya bahan pencemar dan ikan. Oke, selanjutnya itu adalah capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran diharapkan nanti setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, kalian itu bisa sampai ke level 3. Keseluruhan ada 4 ya. Ada mengetahui, memahami, mampu. Nah, level terakhir itu adalah mahir. Jadi diharapkan nanti kalian dapat mengetahui apa itu bioremediasi, kemudian memahami bagaimana bioremediasi itu terjadi, dan mampu secara mengimplementasikan skala lab ya, mampu mengimplementasikan skala lab. Nanti mudah-mudahan di tingkatan selanjutnya kalian bisa mahir ya. Mahir dalam artian kalian bisa mengimplementasikan secara luas di alam, juga bisa sebagai konsultasi atau konsultan. Kemudian untuk penilaian ini saya bagi 2, ada penilaian teori dan praktek. Nah, teori di sini itu didasarkan 3 faktor, bukan 4 ya, ini salah. 3 faktor, yaitu ada nilai UTS, ujian tengah semester, nilai UAS akhir semester, dan tugas kuliah. Nah, untuk komposisinya silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kelas. Setelah didiskusikan dengan teman-teman kelas, perwakilan kelas pun harus mendiskusikan dengan kelas besar. Artinya setelah didiskusikan antar kelas A sudah diskusi, kelas B sudah diskusi, kelas C sudah diskusi, nanti kalian diskusi kelas A, B, dan C perwakilan. Ini nilainya bagaimana? Ya, komposisinya berapa? Untuk tugas kuliah itu maksimal 40%, tidak bisa lebih. Ya. Jadi silakan nanti dibagi. Kalau sudah ketemu mufakat, bisa disampaikan kepada saya. Begitu juga dengan teori. Jadi untuk teori, untuk praktek ada 3 faktor ya, bukan 4, ini saya salah nulis. Ada laporan makalah, presentasi, dan video praktek. Nah, laporan makalahnya bagaimana, presentasinya bagaimana, video prakteknya bagaimana, saya akan sampaikan ulang, mungkin tadi terlewat sepintas ya. Jadi untuk untuk praktek itu ada laporan makalah per bahan pencemar, presentasi per bahan pencemar, video praktek per bahan pencemar. Artinya kalian itu laporan itu dibuat per bahan pencemar semuanya, baik laporan, baik presentasi, baik tugas video. Nah, sekarang akan saya sampaikan ya, tolong dipahami, tolong didengarkan dengan seksama ya, dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jadi begini, jadi ada 4 kelompok dengan bahan pencemar sama. Berarti tugas makalahnya itu kalian digabung. Pada saat pelaksanaan kalian sendiri-sendiri, setelah sampai 6 hari pengamatan, baik kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, itu nanti nilainya digabung ya. Pengamatan 1, kelompok 1 bagaimana, kelompok 2 bagaimana, begitu juga kelompok 4 sampai dengan pengamatan hari ke-6 nanti digabung, dibahas, dan itu nanti akan dipresentasikan. Nah, dipresentasikan itu perwakilan kelompok itu 2. Artinya kelompok 1 2 orang,
kelompok 2 2 orang, kelompok 3 2 orang, begitu juga kelompok 4 2 orang. 2 dikali 4 berarti satu kelas itu akan ada 8 orang perwakilan yang akan presentasi di kelas dengan saya, nanti live streaming di channel YouTube. Jadi nanti bagi teman-temannya yang tidak bisa hadir karena pandemi corona ini bisa memantau, bisa memberikan pertanyaan, bisa bertanya itu via YouTube, via live chat. Jadi nanti bisa dipantau perwakilannya presentasi, nanti kelompok lain, kelas lain itu nanti akan melihat streamingnya ya. Jadi nanti perwakilan untuk presentasi. Silakan perwakilan nanti kalian tentukan. Ya, yang terbaik nanti akan ketahuan kelompok bahan pencemar mana. Oke. Kemudian untuk pembuatan video, setiap kelompok juga membuat video. Dari pengamatan hari pertama atau dari proses aklimatisasi atau dari pencarian Pistias Ratiotes dilakukan pembuatan video sampai dengan selesai hari ke-6 ataupun selesai. Boleh nanti pembuatan video sampai dengan pembahasan ya, mencari referensi-referensi di internet maupun di buku-buku, itu boleh divideokan, nanti disampaikan. Setelah setiap kelompok selesai membuat video, itu videonya pun nanti digabungkan ya. Video dengan perlakuan kontrol ya, video dengan perlakuan oli setengah sendok ya, video dengan perlakuan oli 1 sendok sampai dengan oli 1,5 sendok. Jadi nanti ada satu video yang dikirim ke saya dengan bahan pencemar oli, dengan di dalamnya beberapa perlakuan. Begitu juga dengan minyak dan bensin ya. Itu untuk tugas pembuatan video. Jadi nanti ada 3 video sesuai dengan jenis bahan pencemar yang akan kita amati selama 6 hari. Kemudian peraturan perkuliahan, karena ini namanya kontrak perkuliahan, artinya kontrak ini harus dibuat oleh dua belah pihak. Jadi peraturan perkuliahan silakan kalian diskusikan baik per kelas maupun nanti baik per orang di dalam kelas itu, maupun nanti perwakilan kelas itu didiskusikan. Peraturan perkuliahan yang seperti apa yang akan kita jadikan pedoman sampai dengan perkuliahan teori dan praktek ini selesai ya. Kemudian sistematika penulisan untuk pembuatan makalah, itu yang pertama ada cover judul, nanti isinya itu ada kata pengantar, daftar isi sampai dengan lampiran ya. Kemudian ada bagian utama ini nanti ada pendahuluan, itu baik berisi latar belakang, tujuan, manfaat ya. Kemudian tinjauan pustaka itu berisi pengertian dari topik saat praktikum dan teori-teori dasar dari beberapa pendapat para ahli di bidangnya. Kemudian ada metode dan analisis data ya, itu baik berisi waktu, tempat praktikum dilakukan, alat dan bahan yang digunakan, teknik pengambilan sampelnya seperti apa, rancangan percobaannya seperti apa, prosedur kerjanya bagaimana, kemudian dilakukan analisis data seperti apa. Itu nanti disampaikan di metode dan analisis data. Kemudian hasil pembahasan setelah data didapatkan ya, kemudian kalian bahas ya, dibahas per item ya. Kemudian nanti bisa kalian buat sebagai mempermudah pembaca, bisa dibuat dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk tabel ya. Kemudian kesimpulan dan saran ya, berisi uraian singkat dari hasil pembahasan yang kaitannya dengan tujuan praktikum dan hasil analisis data. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini bisa kalian gunakan 10 tahun terakhir ya. Ini kalaupun nanti ada beberapa yang pustaka yang digunakan, pustaka tua silakan, tapi diusahakan jangan terlalu banyak. Oke, format laporan diketik 1,5 spasi menggunakan kertas A4 ya.
nanti bisa kalian baca sistematika penulisan secara keseluruhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya mengenai dokumen kontrak perkuliahan. Bila ada yang kurang atau yang salah dari saya mohon maaf, karena manusia itu fitrahnya salah dan lupa. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, social distancing ya. Semoga kalian sehat selalu. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.